Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam surat Hud. Nabi pernah bilang syayyabatni Hudun, telah membuat rambutku menjadi beruban gara-gara ada satu ayat yang turun di dalam surat Hud. Kenapa para jamaah? Karena satu ayat tersebut Nabi itu terus memikirkan, yaitu firman Allah, fastaqim kama umirt, beristiqomahlah kamu hai Muhammad menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fi'il amr, perintah, fastaqim. Perintah ini para jamaah berlaku bukan kepada Nabi saja, tapi juga kepada semua umatnya, termasuk kita semua. Perintah Allah tadi apa? Beristiqomahlah. Itu yang diminta oleh Allah kepada kita. Kalau untuk Nabi sendiri sih nggak masalah. Tapi apa ada jamin kalau umatku nanti setelah aku tinggalkan mereka apa masih mampu beristiqomah? Makanya Nabi memberi petunjuk di dalam menjalankan ibadah itu ada aturannya. Seperti umpamanya dalam masalah sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku apa sholat. Artinya apa? Gak usah dirubah-rubah mana. Sholat kok gawe bahasa Indonesia, saking kepinginnya apa khusyuk dan mengerti, ya. Dalam masalah haji dan umroh, umpamanya ya, Nabi pernah bilang apa? Khudhu anni manasikakum. Nah, semuanya sudah ada aturannya, kaifiatnya, tata caranya, ya. Gak usah pakai nyanyi-nyanyi segala di tempat-tempat apa syairillah, ya, baik di tempat mataf, tempat tawaf ataupun tempat sa'i. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran Nabi tersebut ternyata apa? Menjadi kenyataan sebelum Nabi meninggal dunia. Subhanallah. Waktu itu hari Jumat, Nabi sedang memimpin khutbah Jumat, dan waktu itu memang di kota Madinah sedang dilanda musim kemarau panjang. Bahan makanan pun juga menipis, ya, berkurang. Ketika Nabi sedang memimpin sholat Jumat, ya, sedang khutbah, tiba-tiba datanglah kafilah dagang dari luar membawa barang apa dagangan. Konsentrasi sahabat pada waktu itu mulai pecah, ya. Gak lagi mengikuti khutbah yang disampaikan Nabi, mereka malah memilih apa? Meninggalkan masjid karena khawatir jangan-jangan nanti nggak kebagian.
satu demi satu mereka keluar. Dan yang tersisa waktu itu 12 orang, ya, yang masih setia mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masih tetap istiqomah, artinya harus ditutup diselesaikan sampai apa salat itu ada 12 orang. Makanya di dalam mazhab Abu Hanifah untuk sholat Jumat syarat sahnya itu nggak seperti di dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i kan harus 40 dihadiri oleh 40 orang. Di dalam mazhab Abu Hanifah berdasarkan hadis ini cukup dengan 12 orang pun sudah memenuhi syarat untuk sembahyang Jumat. Melihat keadaan seperti tersebut para jamaah, ketika Nabi sedang berkhutbah, ya, Nabi menyisipkan sebuah pesan. Dalam khutbahnya kata Nabi apa? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas diri kalian, ya. Walakin akhsha an tubsatad dunya, tapi yang paling aku risaukan dan paling aku takutkan terhadap kalian apa? Kalau dunia ini sudah dibukakan oleh Allah. Fatanafasuha, ya. Kalian akan berlomba-lomba, berkompetisi, ya, meraih sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Kalian meninggalkan urusan agama. Kalau sudah begitu keadaannya, fatuhlikakum, tunggu, kata Allah, ya, kalian pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada sebuah doa, ya, yang sangat bagus sekali, ya. Dulu saya masih teringat betul seorang ulama besar di Saudi Arabia, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau dalam ceramahnya pernah bilang apa? Saat paling dekat, ini hadis Nabi, ya, saat paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya yaitu wahuwa sajidun, ketika dia sedang dalam keadaan apa? Sujud. Itu saat yang paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya. Kata Nabi, fa'aksiru minad du'a, perbanyaklah apa? Kalian berdoa ketika sujud. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan apa? Ada 3 permohonan yang sangat bagus sekali ketika kita sujud, terutama pada waktu sujud terakhir, ya. Pertama, mohonlah diberi keteguhan iman, yaitu apa? Doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, teguhkanlah, ya, kuatkanlah hati, ya, iman kami, ya Allah, ala dinika, di dalam menjalankan apa? Agamamu, wa ta'atik, dan di dalam menjalankan amal ketaatan. Yang kedua, Nabi mengajarkan apa? Mohonlah Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, beri hamba kesempatan bertaubat sebelum apa? Meninggal dunia. Subhanallah, ya. Bertaubat sebelum meninggal dunia. Dan yang terakhir, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Mintalah apa? Agar diberi husnul khotimah. Subhanallah. Ini yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, meraih husnul khotimah. Para jamaah rahimakumullah, ada seorang aulia Allah, ya, seorang ulama besar namanya Syekh Fudail bin Iyad.
Suatu hari datanglah seorang kakek ya, dari sebuah dusun yang cukup jauh, ingin bersilaturahmi kepada Fudail bin Iyad dan ingin minta petunjuk dan bimbingannya ya. Ketika itu Fudail bin Iyad bertanya, "Ya Syekh, kama umruka?" Berapa sudah usiamu sekarang? Si kakek tadi bilang, "Situ nasanatan." Ya, umurku sekarang sudah masuk 60 tahun. Kemudian kata Fudail bin Iyad apa? Kalau begitu kan qarib ya. Ini sudah dekat ya. Artinya ini sudah senja ini. Si kakek tadi paham dengan kata-kata qarib, dekat itu. Kemudian dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu diri. Aku iki wis gak eno maneh, kan begitu ya. Artinya apa? Wis gak neko-neko maneh, gak terlalu ambisius lagi terhadap urusan apa? Duniawi. Dan si kakek tadi bilang apa? Beri aku petunjuk, beri aku nasihat. Apa kata Fudail bin Iyad para jamaah? Bersegeralah bertobat. Bersegeralah bertobat dan beramal solehlah, niscaya kamu akan mendapatkan apa? Husnul khotimah. Subhanallah. Apa yang dinyatakan oleh ulama Syekh Fudail bin Iyad tadi para jamaah ini sesuai benar dengan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? A'dzarallahu imra'an balagha min umrihi sittina sanatan wa fi riwayatin sab'ina sanatan. Sungguh Allah telah memberi kesempatan yang cukup sudah. Di antara kalian kata Allah ada yang sudah diberi usia kepala 6, bahkan ada yang lebih ya. Dan Allah gak akan pernah menerima lagi uzur, alasan masih sibuk, masih gak sempet, gak ada waktu dan lain sebagainya ya. Karena apa? Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela ya, kita semua pasti apa? Akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam dunia kepegawaian ini udah masuk masa apa? Pensiun. Artinya apa? Apa mana sisi digolek? Apalagi yang dicari. Subhanallah. Makanya salafus saleh ya, ulama kita dahulu memberikan apa? Petunjuknya apa? Berdasarkan hadis Nabi ya, di antaranya apa para jamaah? Aksiru min zikri hadimil ladah. Perbanyaklah kalian ingat akan kematian. Aksiru min zikri hadimil ladah. Di dalam kesempatan lain Rasulullah juga pernah bersabda, jaddidu imanakum. Perbahurilah selalu apa? Iman kalian. Seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi apa? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini yang akan mengantarkan kita kepada apa? Husnul khotimah. Ada sebuah survei ya, dari seorang mantan karyawan rumah sakit Islam di Jakarta. Ketika dia pensiun ya, dia pernah cerita bilang selama dalam masa tugasnya hampir
1.000 orang lebih katanya yang dia pernah tangani, karena dia di bagian binroh, bimbingan rohani ya, yang menuntun, membimbing saat pasien sedang nazak atau sakaratul maut. Dalam surveinya tersebut, para jamaah, dari 1.000 pasien ya, itu ternyata, ini hasil survei dia ya, hanya 7% dari pasiennya tersebut yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau 77% dari 1.000 orang itu kan cuma 70 orang. Nah, ini tergantung seperti kata Nabi, almar'u ala ma'asya alaihi. Manusia itu soko-toko kebiasaan ya. Kalau dia terbiasa dengan zikrullah ya, saat-saat dia menghadapi masa sulit ya, apa yang dia sebut nama Allah, entah itu astagfirullah, entah itu Allah ya. Karena ada juga malah misu-misu ya, na'udzubillahi min ini. Karena yaitu tadi lisannya tidak ala zikrillah. Makanya di dalam masalah zikrullah itu disuruh zikron katsira, sebanyak-banyaknya. Si pegawai tadi ya, mantan pegawai rumah sakit Islam tadi pernah menanya keluarga dari yang 7% tadi, ingin tahu persisnya ya, ini almarhum atau almarhumah semasa hidupnya dulu apa yang dia lakukan, kok meninggalnya bagus sekali, mudah sekali dituntun dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Oh, dia orangnya sangat bakti sekali kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Mungkin para jamaah masih teringat kisah seorang sahabat yang bernama siapa? Alqamah ya. Alqamah ini pernah ketika dia sakit keras, la yahya wa la yamut, mati juga enggak, hidup juga enggak, para sahabat akhirnya datang menghadap Nabi, menanyakan perihal tentang keadaan Alqamah ini, sebaiknya diapakan ini. Ketika Nabi datang, Nabi menjenguk Alqamah. Yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi, apakah sahabat Alqamah ini masih mempunyai kedua orang tuanya, atau salah satu barangkali masih hidup? Kata para sahabat, ayahnya sudah lama meninggal ya Rasulullah, tapi ibunya masih ada. Seketika itu juga Nabi memerintahkan coba hadirkan ibunya, datangkan ibunya, aku ingin bertanya langsung kepada ibunya. Ketika ibunya didatangkan, Rasulullah bertanya, ibu, apakah putra ibu Alqamah pernah berbuat salah atau dosa kepada ibu? Ternyata seorang ibu ya tidak rela, dia tutupi kesalahannya siapa? Alqamah. Karena ibu tadi bilang tidak dan tidak, kemudian oleh Rasulullah didesak terus, sampai akhirnya si ibu tadi mengaku, benar ya Rasulullah, kalau putra ibu pernah berbuat salah kepada ibu. Nah, sampai keluar kata-kata dari mulut ibu, terkutuk engkau hai Alqamah, sampai kamu mati atau aku yang mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nah, itu yang pernah keluar dari mulut aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta kepada ibu tadi, ibu, sudahlah, ini saatnya ibu untuk memaafkan putra ibu Alqamah. Ternyata ibu tadi mungkin terlanjur sakit hati ya, dan dia kekeh nggak mau memaafkannya. Akhirnya oleh Rasulullah diputuskan, sudah kalau begitu kita bakar saja sahabat Alqamah. Ketika seolah-olah
disiapkan kayu bakar dan akan dibakar. Ternyata hati seorang ibu luluh juga, dan akhirnya apa? Ibu tadi datang menghadap Nabi sambil menangis dan mengucapkan apa? Aku maafkan ya Rasulullah. Seketika itu juga apa? Alqamah meninggal dunia dalam keadaan baik. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tuamu, dan kemurkaan Allah itu juga ada pada kemurkaan orang tua. Subhanallah. Berbakti kepada orang tua ini akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Yang kedua, para jamaah, dalam hasil survei tersebut mengatakan apa? Oh, si fulan dulu rajin sholatnya, masya Allah. Dalam hasil surveinya juga, si fulan almarhumah dulu semasa hidupnya suka ngaji, ya, suka menghatamkan apa? Al-Quran. Dan dia juga senang istimak mendengarkan apa? Tilawah, bacaan Al-Quran, bukan yang lainnya. Karena Al-Quran inilah yang nanti akan memberi apa? Syafaat, bukan yang lainnya. Dalam hasil surveinya juga mengatakan apa? Oh, si fulan almarhumah dulu semasa hidupnya suka bersedekah, subhanallah. Suka menolong orang, suka membantu, ya. Suka apa? Idkhalus surur, membahagiakan orang lain dengan pertolongan dan bantuannya. Subhanallah. Dalam surveinya juga mengatakan apa? Si fulan dulu, oh dia suka hadir di majelis-majelis apa? Zikir, ikut salawatan dan lain sebagainya, hadir ke majelis taklim, masya Allah, ya. Kemudian apa? Dalam hasil surveinya juga mengatakan kalau si fulana dulu semasa hidupnya dia nggak akan pernah makan, ya, kecuali dari makanan yang halal. Subhanallah. Ini sebagian kecil, ya, dari hasil survei yang mengantarkan seseorang apa? Kepada husnul khatimah. Mudah-mudahan para jamaah kita diberi hidayah dan taufik serta kekuatan oleh Allah, ya, mampu melakukan amal-amal soleh yang mengantarkan kita kepada husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua kesalahan dan kekhilafan kita selama ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jamilna bis sihhati wal 'afiyah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.